Mau bawain cerita. Ini cerita nyata ya, kisah nyata tentang seorang bocah yang sering kumpul sama kawan-kawannya, dan kawan-kawannya sering nyeritain gimana enaknya naik gunung, gimana nikmatnya bareng-bareng naik gunung. Tapi ini bocah kagak berani masukin keindahan naik gunung ini dalam impiannya. Dia tiba kepengen doangan. Kenapa begitu? Dia cuma mikirin kondisinya ya, boro-boro biaya naik gunung. Buat jajan aja susah. Udah gitu dia juga ngebayangin gimana babinya pasti marah-marah ketika dia kepengen naik gunung dan izin sama babinya, pasti dia marah-marah. Tapi lama-kelamaan karena dibegaul begitu dan sering teman-temannya cerita bahwa naik gunung itu enak, gimana nikmatnya pemandangan pagi di gunung. Akhirnya lama-kelamaan itu impian buat naik gunung masuk ke dalam pikirannya. Setelah itu jadi impian, akhirnya ngeberaniin dirinya untuk izin sama babenya. Ternyata begitu diizin sama babenya cuma bilang, ya udah kalau mau ke sono dah, hati-hati. Babe cuma bisa berdoa doangan. Dia nggak nyangka ketika dia berani memulai itu ada kemudahan yang dia terima, yang dia nggak nyangka sebelumnya. Nah sekarang setelah diizin sama babenya, dimikirin pulusnya duitnya. Dari mana dia mesti ngumpulin nyari duit buat berangkat. Ternyata begitu dia omongin sama kawan-kawannya, coy gue sih mau ikut, cuma duit gue kagak ada. Kata temennya, emang lu doangan kagak punya duit? Gue juga punya duit, tapi kita nabung. Terus pada waktunya pasti ada aja, dan kita juga kebuka aja berapa uang kita jadiin satu, kita berangkat. Ternyata setelah dia beraniin diri, ada aja jalannya. Makanya berangkatlah si bocah itu rame-rame sama kawannya. Dia bisa nikmatin gunung, puncak gunung, nikmatin sunset, dan dia bisa nikmatin kebun kembang Edelweiss yang selama ini dia cuma bisa dapat dari cerita teman-temannya. Akhirnya dia pulang dari situ dengan gagahnya dia cerita sama babenya bagaimana dia malam-malam naik gunung, gimana indahnya dia mandang kebun kembang Edelweiss, dan dia ceritain gimana kompaknya teman-temannya dengan antusias. Akhirnya dia bisa cerita tentang impiannya sama babenya, dan ini pasti diceritain sama anak cucunya nanti. Dari cerita ini Anda mau nyimpulin bahwa kadang impian yang kita anggap itu sulit, gede, dan gak bakalan terjangkau sama kita gara-gara kita lebih fokus sama keterbatasan kita, membuat kita nggak bisa berani ngambil keputusan untuk memasukkan sesuatu yang kita pengen itu jadi impian kita. Dan kedua, setelah impian itu ngedorong ada dalam diri kita, bakalan ngedorong kita menjadi orang yang berani untuk ngambil keputusan melangkah. Jadi dari cerita ini Anda nyimpulin, jangan pernah takut bermimpi untuk sesuatu hal yang out the box dari pikiran kita. Dan kisah ini ya, cerita ini cerita nyata, dan bocah itu adalah Anda sendiri. Terima kasih.